Tapi bagaimana caranya membesarkan hati kita ketika maaf untuk generasi-generasi sebelum kita yang menganggap mereka pagi bedel loh anak-anak Ria. Dalam rangka meningkatkan wawasan orang tua dalam mendidik anak, DPD LDI Kabupaten Situbondo mengadakan seminar parenting bersama Noviandari Safira, SPSI, CHCHT pada hari Minggu 24 Desember 2023. Seminar ini merupakan salah satu upaya orang tua, khususnya warga LDI, bagaimana memberikan pola asuh pada anak generasi alfa atau anak yang lahir pada tahun 2011 sampai dengan 2025. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 300 orang tua dan remaja LDI yang ada di Situbondo, mulai dari Besuki sampai dengan Asam Bagus. Acara ini berlangsung di Masjid Nurul Haq Jalan Anggrek, Situbondo. Ketua DPD LDI Kabupaten Situbondo, Insinyur Arif Fajar, menyampaikan pentingnya pola didik pada anak-anak generasi alfa ini untuk membentuk generasi yang profesional religius. Acara ini diharapkan bisa memberikan wawasan pada orang tua agar tidak salah dalam mendidik anak. Dalam paparannya, Noviandari Safira menyampaikan kesalahan dalam berikan pola asuh akan berakibat pada tumbuh kembang anak. Untuk video lengkapnya silahkan tonton di live streamingnya dan berikut cuplikan videonya. Belajar lebih dalam lagi kira apa sih generasi alfa itu? Nah, ternyata ada beberapa generasi yang memang harus kita ketahui saat ini. Supaya apa, Bu? Pak? Supaya ketika dalam melakukan pengasuhan atau menjalani kehidupan, kita bisa memperlakukan sesama kita dengan baik. Kita coba sharing sama-sama. Ini adalah generasi pertama, yaitu baby boomers. Kira-kira Bapak dan Ibu, adakah yang tahun lahirnya saat ini berada di kelahiran 1946 sampai 64? Ada ya, Bu, Pak? Nah, ini adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Ya, termasuk ada di sana juga kakek nenek saya di situ. Nggak kakek nenek juga, ada juga beberapa saudara-saudara saya yang lahir di generasi ini. Selanjutnya ada generasi X yang lahirnya di 65 sampai tahun 76. Pengelompokan generasi ini adalah untuk memudahkan kita mempelajari karakteristik dari manusia supaya kita tahu bagaimana karakter-karakter orang-orang yang lahir sebelum kita. Selanjutnya ada generasi Y yang lahirnya 77 sampai tahun 1994. Silakan Bapak Ibu dianalisa terlebih dahulu, nanti kita cerminkan sama diri kita sendiri. Kita masuk yang mana ya? Selanjutnya ada generasi Z. Generasi Z ini yang masih hangat-hangatnya, yaitu 1995 sampai 2010, dan yang terakhir adalah generasi Alpha. Ya, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sekarang termasuk kita sendiri ada di generasi Alpha. Karena kita berada di generasi alfa, jadi mau tidak mau, walaupun Bapak dan Ibu lahirnya di generasi X, Y, dan Z, tetap kita akan mengikuti yang namanya generasi alfa. Seperti itu. Ini dia, generasi Z. Kenapa kok generasi Z dibahas juga? Karena generasi Z dan generasi alfa punya persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah mereka hidup di era teknologi seperti itu. Kira-kira Bu, Pak, di sini ada banyaknya generasi apa, Pak? Z, Y, atau X? Seimbang ya, menyebar merata. Oke. Yang kita bahas sekarang adalah generasi alfa, karena mau tidak mau, saya yakin Bapak dan Ibu juga sedikit mengikuti atau mau tidak mau terpengaruh dengan generasi alfa saat ini. Ini dia karakternya. Coba kita cerminkan ya Bu, sama anak di rumah, sama diri sendiri juga. Nah, ini generasi anak zaman sekarang, generasi Z dan A. Yang pertama dia generasi multitasking. Kok perlu ya? Perlu, karena kita harus bisa melakukan pola asuh kepada mereka semua sesuai dengan kondisi mereka. Bu, Pak, pernah melihat anaknya ketika dia itu di rumah melakukan aktivitas bersama-sama?
Dia belajar tapi sambil pegang HP, ya. Tangannya pegang pensil, ada bukunya, ada HP-nya juga nonton YouTube atau main game, juga sambil makan. Nah, itu dia. Ini adalah ciri-ciri generasi zaman sekarang yang kita kadang juga terkontaminasi tanpa disadari, betul? Iya, jadi dulu tidak ada kebiasaan di warung itu makan sambil pegang gadget, makan sambil nulis. Tapi sekarang banyak sekali bapak ibu yang sudah berseragam, berusia juga melakukan itu. Ketika sudah menunggu makanan, ketika sedang makan, tanpa mereka sadari, mereka itu buka gadgetnya masing-masing. Ya, sambil nonton, sambil cari hiburan, katanya seperti itu. Makannya biar santai. Nah, ini adalah ciri-ciri generasi alfa sekarang. Yang anak kita terlahir sudah seperti ini. Dan kita juga ikut-ikutan seperti ini. Kenapa? Karena kita ada di generasi alfa juga sekarang. Membaca singkat. Bayangin ya Bu, dulu kalau mau membaca kita perginya kemana? Ya, saya yakin bapaknya juga yang punya hobi baca, dan mungkin orang-orang yang tidak lahir di generasi alfa punya hobi membaca yang lebih banyak daripada anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak sekarang itu ketika disuruh membaca, yang dia baca hanya di depan atau di belakangnya saja. Ada pengalaman Bu, Pak, ketika punya siswa, punya murid, ada anak atau keponakan, ketika kita minta tolong untuk dia memberikan sesuatu, keseringan dia lupa atau keliru. Atau kita nyuruh anak-anak kita, atau kita berpesan sama anak-anak kita, tapi yang diingat cuma satu aja atau dua aja. Biasanya kalau bahasa Maduranya di sini, men erosoro tak kena, molena tak kena, olena tak kena. Jadi yang disuruh banyak, ada 4 buah yang dia beli cuma 2. Kadang juga tuker yang dibeli keliru. Ini adalah ciri-ciri zaman sekarang. Jadi mereka tidak terbiasa ketika di sekolah saat ini untuk membaca buku dengan seksama. Seperti itu. Jadi kebanyakan dikit-dikit belajarnya sama baju. Dikit-dikit nanti menulisnya di internet, pakai email sekarang. Jadi tulisan anak sekarang pun berbeda Bu ya. Kalau tulisan atung saya dulu itu bagus sekali, tanpa diketik ya, itu bagus semuanya. Tapi tulisan halus tidak bersambung. Dan anak sekarang ketika saya melakukan pendekatan dengan mereka, tulisannya itu kurang sistematis ya. Buat buletnya itu gak proporsional. Padahal kalau kita dulu menulis adalah sesuatu yang harus bagus seperti itu. Ternyata sekarang tidak terlalu diutamakan. Nah, ini dia ciri yang paling menonjol. Gadget 24 jam atau melek internet. Betul ya Pak? Nah, kenapa Pak saya panggil? Karena kemarin saya kalau ke sekolah-sekolah, biasanya kan anak dengan orang tua duduk berdampingan, itu saya tidak hanya meng-cross check anaknya saja, tetapi ayo bapak ibunya juga sama-sama berdiskusi. Saya tanya, katanya masalahnya di HP, anaknya nggak bisa lepas dari HP, kecanduan HP seperti itu. Ternyata setelah saya tanya, Kak, kalau di rumah mamanya sama ayahnya gimana? Pegang HP juga kan dok? Iya pegang, nanti bilang katanya itu untuk kerja, katanya untuk apa? Nah seperti itu. Jadi di sini ada poin penting. Ternyata anak tersebut bukan tidak mau untuk diatur, tetapi anak tersebut maunya kalau saya tidak pegang HP ya mama jangan pegang HP juga. Jadi kebanyakan masalah-masalah yang ada itu karena anak masih belum terlalu bisa memahami porsinya dia itu main HP waktunya berapa banyak. Nah, untuk membantu anak mau tidak mau orang tua harus mau juga untuk mengajarkan, untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini yang disebut pola asuh yang bijaksana. Jadi biasanya solusinya ketika ada masalah seperti ini, mereka konseling datang kepada saya, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama. Jadi ketika memang jam 8, jam 9 HP sudah harus diletakkan, orang tua juga mengikuti, kecuali ada sesuatu yang penting. Atau ada yang namanya gadget area Bu. Jadi biasanya ibu mangkel nggak ketika anak di dalam kamar waktunya tidur, ternyata dia masih pegang HP. Ketika dilihat pasti marah ya.
Iya, ternyata diem-diem pegang main HP, main game sampai malam. Gimana caranya supaya tidak seperti itu? Caranya gampang. Ciptakan yang namanya gadget area atau area pegang HP. Ya, biasanya saya meminta orang tua dan anak untuk katakan di mana maunya HP ini diletakkan. Oke, Bu, saya maunya HP ini di depan TV. Katanya orang tuanya, saya tanya anaknya, di mana Kak? Di depan TV ya kalau pegang HP? Iya. Jadi anak dan orang tua ketika mau main HP itu di depan televisi, nggak boleh dibawa ke kamar, nggak boleh dibawa ke ruang tamu. Itu berlaku untuk semua orang yang ada di rumah. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah seperti ini, insya Allah tidak ada yang kecanduan HP. Karena pasti anak protes ketika dia nggak boleh main HP, HP-nya dibatasi, tetapi orang tuanya tetap main juga, pakai juga, seperti itu. Ada di sini Bu Pak yang tidak pakai internet, pakai semua ya? Pakai. Nah ini dia ciri-ciri dari generasi alfa. Selanjutnya adalah multikultural. Multikultural ini generasi saat ini toleransinya besar ya Bu. Besar ya Pak ya. Kalau di generasi saya, biasanya kalau saya dulu masih belum lekat sama yang namanya K-pop, budaya orang Korea, Jepang, Amerika. Nah, anak kita sekarang idolanya siapa? Dari sini saja kita itu sebenarnya mengalami tantangan yang sangat berat ya. Internet itu memang memberikan dampak positif untuk pendidikan dan sebagainya. Untuk anak itu memiliki banyak pengetahuan, tetapi kadang juga akhirnya yang namanya moral, yang namanya prinsip-prinsip kita, baik di agama maupun bangsa kita itu terkikis. Karena mau tidak mau keikut Bu ya, anak kita itu dia lagi jadi suka ngedance ya di sembarang tempat, dia juga meniru gaya, penampilan ya sampai baju-bajunya kadang di rumah dipakai di rumah karena kalau berhijab nggak bisa dipakai keluar, jadi dia pakai di dalam rumah tetapi dia tiru. Nah ini adalah salah satu generasi Z dan Alpha, yaitu memiliki toleransi yang sangat besar. Mohon maaf kalau ibu saya melihat hal seperti itu dan saya mengikuti, pasti saya dimarahi dan tidak boleh. Dan saya juga masih punya prinsip. Jadi bagi saya itu masih terasa tabu dan untuk saya kurang sesuai. Seperti itu. Itu adalah generasi sebelum alfa. Tetapi kalau lahir di generasi alfa dengan pendidikan yang minimal diberikan oleh orang tua akan menganggap hal tersebut adalah biasa dan tidak menjadi masalah. Nah ini tantangan kita. Kenapa belajar parenting? Bagaimana kita membantu anak kita termasuk diri kita sendiri yang saat ini sudah ada di dunia yang sebebas-bebasnya tetap memiliki prinsip dan aturan beragama maupun berbudaya seperti itu. Ini dia, Bu, Pak, coba bisa diperhatikan ke ini ya, ke layar ya. Di sana ada sebuah gambar yang gambarnya ini mohon untuk ditampilkan Pak. Nah, ini beda ya sudah dari cara bermainnya. Dulu di tahun 1995 paling nggak generasi Y dan Z lah. Ketika main dia butuh teman. Gak mungkin nggak butuh teman. Saya aja main dulu pulang sekolah carinya teman. Karena nggak mungkin main sendirian. Nah tetapi di era 2010 layanannya udah ganti sama yang namanya drone. Jadi walaupun nggak ada teman, dia keluar sendirian, ya udah mainnya sendiri nggak masalah. Dulu kalau main nggak bisa mabar, harus ketemu tatap muka, harus bicara langsung seperti itu, harus sentuhan fisik. Nah, kalau sekarang mainnya mabar, ya kalau nggak mabar dia ya palingan main di HP-nya, di gadgetnya masing-masing. Ini perbedaan yang mencolok untuk anak-anak di generasi alfa. Nah selanjutnya, ini yang sering kita temui. Dulu itu kalau kita udah ngumpul bareng dengan keluarga, pasti pikiran kita, hati kita, raga kita ada di situ. Nah kalau sekarang enggak, ya jangankan di dalam sebuah keluarga,
menghadang suami dan istri saja. Kita semua pernah mengalami itu. Ya, ada di sebelahan, suaminya pegang HP, saya juga pegang HP. Kadang pikir ini ada di sebelah gitu ya, tapi pada kemana-mana pasti akan mengalami fase itu. Kenapa? Karena efek dari teknologi. Nah, ini adalah tantangan kita, gimana caranya teknologi ini tetap tidak membatasi yang namanya hubungan sosial kita. Seperti itu. Jadi nggak terasa terkikis nih fungsinya kita, fungsi sosial kita. Nah, ini selanjutnya yang bener-bener bikin saya geleng-geleng kepala. Ya, banyak sekali yang namanya kecelakaan dan sebagainya. Itu saya kurang paham, sudah dibantu atau belum ya? Kok sudah videonya ada di mana-mana? Seperti itu. Iya, betul. Jadi termasuk anak saya juga. Jadi kalau dibawa main ke kebun binatang, excited sekali, mau di video. Seperti itu. Padahal bagi saya, ya di video nggak apa-apa, tapi adik dinikmati dulu, kita turun gitu loh ya, berinteraksi. Jadi lebih excited untuk melakukan video. Itu adalah ciri-cirinya. Kenapa? Karena lahir itu udah ada yang namanya HP, sudah ada internet. Ya, sudah ada yang namanya Cocomelon videonya, seperti itu. Jadi mau nggak mau punya ikatan sendiri, kelekatan sendiri sama HP. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk membesarkan hati seorang ibu yang ketika mempunyai anak yang kinestetik. Anak kinestetik kan kita tahu sendiri, anak kinestetik itu nggak bisa diam dan mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan loncat sana, loncat sini. Nah, kalau kita sebagai seorang ibu kayaknya sudah bisa menerima, oh ya, anakku seperti ini. Tetapi bagaimana caranya membesarkan hati kita ketika, maaf, untuk generasi-generasi sebelum kita yang menganggap mereka pasti bedel loh anak-anak Rian. Sebenarnya itu gimana ya caranya untuk membesarkan hati seorang? Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Vera pagi ini. Bagaimana cara membesarkan hati seorang ibu yang dia itu memiliki anak yang kinestetik, atau dia tahu ada anak kinestetik itu, supaya anak ini tidak dilabeli sama nakal, ya, supaya tidak terjadi yang namanya labeling. Jadi labeling akhirnya nanti juga membentuk karakter anak, Bu, ketika anak ini dikatakan nakal dan sebagainya. Padahal dia tidak bisa diam. Itu kinestetik yang tidak bermasalah. Belum lagi anak dengan ADHD yang punya keaktifan yang lebih, ya, atau anak autis yang memang dia punya perilaku yang berbeda sama kayak ADHD. Gimana caranya? Caranya adalah mengedukasi. Jadi kalau seumpama kita punya anak yang kinestetik, bagaimana cara kita membesarkan hati diri kita sendiri? Kita harus bisa mengedukasi diri kita, ya, tentang pengetahuan anak ini memang punya karakteristik begini, ya. Dia masuk sama karakteristik kinestetik, tidak bisa nakal, yang akhirnya katanya bedel, meler. Nah, padahal memang dia itu punya punya kekuatan fisik itu berlebih, Bu. Bukan berarti anak ini itu nakal, tapi dia tidak punya energi yang tidak ada habis-habisnya rasanya. Loncat sana, loncat sini, dia suka sesuatu yang bergerak, ya. Kalau mau diambil negatifnya dan mau diambil capeknya, anak ini nakal, anak ini tidak mau diem. Tapi kalau mau dikembangkan, anak ini bagus potensinya, Bu. Untuk apa? Salurkan. Jadi orang tua supaya tidak emosi, hatinya besar ketika melihat anak kinestetik, harus mau menganalisa anak tersebut kira-kira bisa dikembangkan ke arah mana. Ya, belajar untuk mengenal karakteristik anak kita. Kalau sudah kinestetik dia nggak bisa diam, ayo fasilitasi. Kira-kira yang bisa dengan kelebihan energi yang dia punya, atau cara dia yang memang sukanya itu naik-naik dan sebagainya, nggak bisa diam, difasilitasi dengan sebuah permainan, difasilitasi dengan sebuah kegiatan yang mendukung itu supaya berkembang. Anak itu nggak salah, Bu, ya, anak itu nggak salah karena memang terlahir itu dia dengan energi yang tidak ada habis-habisnya. Ada juga anak dengan karakter yang lain, ya, yang dia justru malah
seperti lemes, kayak penyakitan dalam artian dia itu kurus, tapi dia sehat. Dia itu tidak mau ngapa-ngapain, tapi dia pinter. Ayo fasilitasi juga, berarti dia tidak ada kelebihan di energinya. Terbentuk fisik yang seperti itu pun juga memang persembahan dari Allah sudah. Makanya kita harus belajar beredukasi, mengedukasi diri sendiri supaya anak dengan tipe karakter yang dia itu kinestetik, kita tidak melabeling dia itu nakal, ya. Label itu tergantung kita, Bu. Kalau kita mau bikin anak itu jadi berprestasi, bagus. Atau mau jadi nakal tuh bisa, ya. Karena sama anak ini bentukannya orang tua. Kalau ada anak kinestetik, silahkan difasilitasi. Jangan berkecil hati, besarkan hatinya. Lihat potensi dia ke depan. Semua anak punya potensi, tidak ada yang tidak punya. Saya menangani disabilitas, ya, tidak ada disabilitas itu sebenarnya tidak bisa dikembangkan, semuanya bisa. Cuma memang mereka punya keterbatasan. Apalagi anak kita yang alhamdulillah sempurna, hanya karena dia punya karakter yang memang kuat, ya, di kinestetiknya, atau anak ini kuat di bagian linguistiknya, dia ngomong terus seperti kayak apa dan sebagainya, kadang suka gosip juga. Ini kecil-kecil kok kamu suka nyampein gitu loh, nak, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu dimanfaatkan. Gimana caranya anak ini kita kembangkan sesuai dengan karakteristiknya, ya. Jadi nggak boleh lagi berkecil hati, harus membesarkan diri. Setiap anak, setiap orang itu punya kepribadian yang unik. Jadi tidak akan ada yang sama. Belum tentu ayah dan ibu anaknya ini nanti nurut ayahnya atau nurut ibunya. Bisa jadi tercipta karakter atau pribadi atau akhlak yang berbeda dari keduanya. Baik atau buruknya kepribadian itu nanti tergantung yang mengedukasi siapa. Kalau bisa difasilitasi oleh orang tuanya, walaupun dia kinestetik, insya Allah dia itu akan bisa bermanfaat nantinya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen video ini, dan subscribe channelnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.